Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar kimia. Jadi topiknya masih sama mengenai titrasi asam basa, dimana nanti akan Miss review kembali mengenai pengertiannya, istilah-istilah titrasi, rumus yang digunakan, indikator asam basa, prosedur titrasi itu akan Miss review kembali. Kemudian ada beberapa tambahan materi, yaitu tentang grafik titrasi dan cara membuat grafiknya. Kita langsung saja ke slide berikutnya. Jadi kalian sudah pelajari bahwa pengertian titrasi itu adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa menggunakan larutan standar. Nah, titrasi asam basa itu sendiri juga disebut dengan titrasi penetralan. Jadi kenapa titrasi itu disebut dengan reaksi penetralan? Karena di sini terjadi reaksi antara asam dan basa. Jadi kalau asam dan basa sudah melakukan reaksi, maka hasilnya tentu akan garam dan air. Jadi itu disebut dengan reaksi penetralan ya, kalau sudah asam dan basa melakukan reaksi. Adapun istilah-istilah dalam titrasi itu sendiri, jadi istilah-istilahnya itu yang pertama ada larutan standar atau bisa juga disebut dengan larutan baku. Jadi larutan standar itu adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti. Kemudian ada yang disebut dengan larutan baku primer. Larutan baku primer itu adalah larutan yang telah diketahui secara tepat konsentrasinya melalui metode gravimetri. Nilai konsentrasi dihitung melalui perumusan sederhana. Setelah dilakukan penimbangan teliti saat reaksi tersebut dan dilarutkan dalam volume tertentu. Jadi larutan baku primer, penentuan konsentrasinya itu berdasarkan perumusan dan penimbangan massa dan pelarutan massa tersebut ke dalam volume larutan tertentu. Kemudian larutan baku sekunder itu adalah suatu larutan di mana konsentrasinya ditentukan dengan jalan pembakuan menggunakan baku primer yang biasanya melalui metode titrimetri. Jadi kalau kita sudah membuat larutan baku primer, jadi larutan baku primer ini diuji kembali dengan proses titrimetri sehingga terbentuklah larutan baku sekunder seperti itu. Jadi larutan standar ini step pembuatannya dari larutan menjadi larutan baku primer kemudian menjadi larutan baku sekunder. Kemudian larutan titran. Jadi larutan titran itu adalah merupakan larutan baku sekunder. Larutan baku sekunder atau larutan yang berada di dalam buret yang tentunya konsentrasinya sudah kita ketahui ya. Kemudian larutan titrat. Jadi larutan titrat itu adalah larutan yang kita akan analisis konsentrasinya, yang kita akan cari konsentrasinya baik berupa molar maupun berupa persentase. Nah, selanjutnya rumus yang digunakan. Nah, seperti definisinya, titrasi itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat, di mana konsentrasi suatu zat itu diperoleh jika kita mengetahui titik ekivalennya. Kalian sudah mempelajari apa itu titik ekivalen kan? Nah, titik ekivalen itu adalah titik di mana mol asam sama dengan mol basa, sehingga dibuatkan perumusan ini, yaitu mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa. Nah, jadi mol ini dituangkan dalam bentuk V kali N sama dengan V basa dikali N. Jadi N ini apa? N ini disebut dengan normalitas. Normalitas ini diperoleh dari hasil kali molar dengan jumlah H+ atau jumlah OH-nya. Jadi rumus mol ini nggak harus VA dikali MA saja, tergantung apa yang diketahui di soal. Nah, karena metode titrasi ini menggunakan konsentrasi molar dan menggunakan perhitungan volume larutan, maka rumus umum yang digunakan dalam proses titrasi itu sendiri yaitu rumus VA MA NA pamana VA kali MA kali NA sama dengan VB kali MB dikali MB. A itu sendiri adalah singkatan dari asam,
B itu adalah lambang dari basa, ya. Kemudian kita ke indikator asam basa. Indikator adalah zat yang ditambahkan untuk menunjukkan tanda perubahan pada saat titrasi berakhir, yang dikenal dengan titik akhir titrasi. Jadi untuk menentukan titik setara atau titik ekivalen, itu yang diamati adalah titik akhir titrasi. Ingat, dalam metode titrasi kita tidak bisa menentukan titik ekivalen, ya, karena itu sangat teliti sekali. Jadi yang kita bisa tentukan adalah titik akhir titrasi, karena pada umumnya titik ekivalen itu sudah terbentuk, tapi dalam metode titrasi kita belum perhatikan perubahan warnanya, seperti itu. Kemudian diingatkan kembali, titik ekivalen adalah titik di mana mol asam sama dengan mol basa. Kemudian titik akhir titrasi adalah titik di mana proses titrasi harus dihentikan. Nah, kemudian prosedur titrasi asam basa. Mungkin kalian sudah hafal dengan gambar ini, ya, karena di setiap slide-nya sudah diberikan. Jadi ini adalah set alat rangkaian titrasi. Jadi dalam prosedur titrasi asam basa, yang pertama kalian rangkailah set alat titrasi berikut ini. Dimana ini yang panjang ini namanya buret, bukan buret, ya, buret. Kemudian ini adalah statif dan klem. Kemudian yang ini adalah tiang penyangganya. Kemudian di bawah buret ada Erlenmeyer. Kemudian ini adalah indikator asam basanya. Jadi ketika kalian ingin melakukan proses titrasi, jadi kalian harus menyiapkan larutan standar. Larutan yang sudah diketahui konsentrasinya itu diletakkan di dalam buret. Kemudian larutan yang akan dianalisis kalian letakkan pada Erlenmeyer. Jadi pengisian indikator ini sedikit saja. Itu pengisiannya 2-3 tetes, ya. Nah, setelah terisi indikator asam basa, baru kalian lakukan proses titrasi dengan cara meneteskan zat larutan yang ada di buret atau titran ke dalam Erlenmeyer. Tetes demi tetes ini harus perlahan-lahan kalian lakukan sehingga terjadi perubahan warna. Jadi kalau perubahan warnanya sudah terjadi walaupun sedikit saja terlihat perubahan, itu harus kalian hentikan agar tidak terjadi kesalahan titrasi. Jadi seperti itu. Kemudian ketika kalian selesai melakukan proses titrasi, langsung ukur volume yang ada di buret ini. Jadi berapa volume yang telah digunakan untuk melakukan proses titrasi agar kalian bisa menentukan molar dari larutan yang dianalisis dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Jadi ini lebih jelasnya set alat titrasinya. Nah, kemudian kita langsung ke grafik kurva titrasi, ya. Jadi titrasi ini yang pertama, grafik yang dijelaskan adalah kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Jadi kalau kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat, jadi kata-kata ini menyatakan bahwa asam kuatnya yang kita analisis, basa kuatnya sebagai larutan standar. Jadi karena asam kuat yang dianalisis, kalian letakkan di Erlenmeyer. Kemudian basa kuatnya kalian letakkan di dalam buret. Nah, grafik yang terbentuk adalah, jadi mula-mula sebelum kalian teteskan larutan standar ke dalam Erlenmeyer, tentu volumenya akan 0, kan? Nah, kalian cek dulu pH ketika belum ditambahkan larutan standar berapa. Tetesan 5 mili berapa pH-nya, kalian cek sehingga tertuang grafik seperti ini. Karena yang dianalisis adalah asam kuat, maka grafiknya atau pH-nya, ya. Jadi karena ini adalah asam kuat yang dianalisis, kalau pH asam kuat tentunya di bawah 7. Maka grafik yang diperoleh adalah dari bawah. Nah,
Kalau sudah terjadi perubahan pH secara drastis, inilah yang disebut dengan titik ekivalen. Atau titik ekivalen itu ketika jumlah mol asam tepat bereaksi dengan jumlah mol basa. Dengan kata lain, mol asam sudah sama dengan mol basa. Ini adalah titik ekivalen. Ketika sudah melewati titik ekivalen akan diperoleh kembali perubahan pH secara drastis. Jadi seperti ini bentuk grafik titrasi asam kuat oleh basa kuat. Kemudian kalau misalnya kita ingin membuat kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat, berarti di sini basa kuat yang kita analisis konsentrasinya, asam kuat yang kita letakkan, yang kita isi di dalam buret. Nah, karena konsentrasi yang kita analisis adalah basa kuat, tentu kalian sudah pahami bahwa basa kuat itu pH-nya di atas 7. Maka grafiknya kita mulai dari atas. Kemudian ketika jumlah mol asam sudah tepat bereaksi dengan jumlah mol basa, maka akan kita peroleh perubahan pH secara drastis, yakni titik ekivalen itu sendiri. Ketika titik ekivalen sudah terlewati, maka terjadilah perubahan pH secara drastis juga, sehingga diperoleh grafik yang seperti ini. Kemudian grafik kurva titrasi jika kita melakukan titrasi asam lemah oleh basa kuat. Jadi di sini asam lemahnya sebagai larutan yang kita analisis konsentrasinya, basa kuat yang kita letakkan di dalam buret yang konsentrasinya sudah diketahui. Jadi di sini kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat agak berbeda. Kalau asam kuat, basa kuat tadi grafiknya perubahan di awal titrasi hingga titik ekivalen itu sangat drastis perubahannya. Tapi kalau asam lemah dengan basa kuat, ya perubahan dari awal titrasi hingga titik ekivalen itu tidak securam grafik dari asam kuat dengan basa kuat. Seperti itu, itulah perbedaannya. Kemudian kalian perhatikan titik ekivalen dari titrasi asam lemah dengan basa kuat, ternyata titik ekivalennya tidak 7, yaitu di atas 7. Mengapa demikian? Jadi itu kita bisa perhatikan kembali, kita ingat kembali definisi titik ekivalen. Kalau titik ekivalen itu kan merupakan jumlah mol asam dengan jumlah mol basa. Jadi kalau sejumlah asam dengan basa sudah habis bereaksi, yang terbentuk adalah garam. Kalau sebelumnya titrasi asam kuat, basa kuat, ataupun basa kuat asam kuat, itu titik ekivalennya 7. Mengapa 7? Karena garam yang terbentuk berasal dari asam kuat, basa kuat. Kalau sudah asam kuat, basa kuat, maka jenis garam yang terbentuk adalah garam netral, di mana pH-nya sama dengan 7. Sementara kalau titrasi antara asam lemah dengan basa kuat, ketika jumlah mol asam lemah tepat bereaksi dengan jumlah mol basa kuat, maka yang terbentuk adalah garam. Sifat garamnya sifat garam apa? Kalau berasal dari asam lemah basa kuat, maka sifat garam yang terbentuk adalah sifat garam basa. Kalau garam basa, tentunya kita akan memperoleh titik ekivalennya di atas 7, seperti itu. Jadi kalau kalian ada soal menganalisis grafik titrasi, kalian perhatikan titik ekivalennya ada di mana, sehingga kalian paham ini titrasi antara apa dengan apa, ya. Kemudian yang terakhir, kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Jadi kalau kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat, jadi di sini basa lemah yang sebagai larutan yang dianalisis konsentrasinya, asam kuat yang sebagai larutan standar yang diletakkan di dalam buret. Karena larutan yang dianalisis adalah basa lemah, maka grafiknya dari atas, ya. Ini juga perbedaan grafiknya seperti yang Miss jelaskan tadi, bahwa perubahan pH awal titrasi sampai titik ekivalen
grafiknya tidak securam, jadi grafiknya tidak securam asam kuat dengan basa kuat ya. Dan kemudian pH titik ekivalennya juga ditentukan dari garam yang terbentuk. Jadi garam yang terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat itu adalah garam asam. Kalau dia garam asam, maka pH-nya ada di bawah 7 seperti itu. Nah, itu penjelasan mengenai grafik kurva titrasi. Semoga kalian paham. Kita langsung lanjutkan ke cara membuat grafik titrasi. Nah, kalau kita memperoleh soal, ini dalam soal disuruh membuat grafik titrasi, itu seperti apa? Mari saja langsung kita ke contoh soal. Jadi soal di sini sebanyak 20 ml larutan HCl dinetralkan dengan larutan NaOH 0,1 molar dan digunakan indikator fenolftalein. Ternyata perubahan warna terjadi sesudah penambahan NaOH sebanyak 20 ml. Jadi di sini sudah terjadi perubahan warna ketika NaOH yang ditambahkan 20 ml ya. Pertanyaannya adalah tentukan kadar HCl, tentukan pH campuran ketika volume NaOH 0, 5, 15, 20, 21 dan 22, dan buatlah grafik titrasi. Seperti biasa dalam menjawab soal kita harus tulis yang diketahui. Yang diketahui adalah 20 ml larutan HCl yaitu Va 20 ml. Kemudian dinetralkan dengan NaOH 0,1 molar. Berarti ini adalah Mb 0,1 molar. Jadi perubahan warna terjadi ketika volume NaOH yang ditambahkan sebanyak 20 ml. Berarti Vb-nya 20 ml. Jadi pertanyaannya adalah Na, pH campuran, dan grafik titrasi. Kita mulai dari memperoleh Ma. Kalian sudah kebayang apa yang digunakan untuk memperoleh Ma? Pastinya sudah, yaitu rumus titrasi itu sendiri, yaitu mana sama dengan Pb, Mb, Nb ya. Jadi sini kalian bisa perhatikan rumusnya seperti ini, kemudian tinggal masukkan angka-angkanya. Sini kita memperoleh Na-nya atau konsentrasi HCl-nya sebesar 0,1 molar juga. Nah, selanjutnya di sini adalah penentuan pH campurannya. Jadi kita cek satu-satu dengan perhitungan. Kalau misalnya kalian melakukan dengan eksperimen, kalian bisa mengecek pH-nya dengan menggunakan indikator universal. Jadi kalau misalnya kalian menghitung, di yang pertama kita mulai menghitung pH ketika volume NaOH 0 ml. Jadi kalian paham nggak maksudnya? Kalau volume NaOH-nya 0 ml. Jadi ketika kalian melakukan titrasi, NaOH adalah larutan standar kan, karena sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian HCl adalah larutan yang kita analisis konsentrasinya. Karena itu yang ditanyakan kan di soal, Ma-nya berapa. Nah, ketika NaOH belum ditambahkan ke dalam Erlenmeyer, artinya yang di dalam Erlenmeyer hanya HCl yang volumenya 20 ml dan konsentrasinya 0,1 molar. Sampai di situ paham? Nah, kalau begitu bagaimana cara menentukan pH-nya? Kita lihat HCl ini sifatnya apa? Asam kuat atau asam lemah? Ya, HCl itu adalah asam kuat. Jadi kalau asam kuat, rumusnya konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma. A adalah jumlah H+ dari HCl. Itu jumlahnya 1 dikali konsentrasi, sehingga diperoleh konsentrasinya 10 pangkat min 1. Kemudian kita cari pH-nya dengan rumus min log konsentrasi H+. Jadi cara simpelnya pangkatnya langsung aja bawa ke depan, sehingga kita peroleh pH-nya 1 seperti itu. Atau kalian perlu penjabaran. Jadi penjabarannya itu kalau dikali, log itu artinya ditambah. Jadi min log 1 ditambah min log 10 pangkat min 1. Jadinya pangkat, kalau sudah ada pangkat dalam logaritma dibawa ke depan, sehingga diperoleh min log 1 ditambah 1 kali log 10, seperti yang kita sudah
ketahui log 1 itu nilainya 0, kalau log 10 nilainya 1, sehingga diperoleh 1 min log 1, 1 kurang 0 yaitu pH nya 10 ya. Pasti kalian sudah paham. Kita lanjutkan sekarang penentuan pH untuk volume NaOH 5 mili. Jadi kalau volume NaOH yang sudah masuk ke dalam Erlenmeyer 5 mili, berarti kita buat seperti ini. 20 mili HCl 0,1 molar ditambah 5 mili NaOH 0,1 molar. Jadi kalau sudah ada penambahan volume NaOH, penentuan pH kita harus gunakan reaksi pembatas atau RMBS. Ya, ini sudah biasa untuk kalian. Seperti biasa kita buat reaksinya terlebih dahulu, itu sudah di luar kepala ya pembuatan reaksinya. Kemudian mol mula-mula, kalau mencari mol tinggal kalikan saja volume dengan molarnya. Kalau volumenya dalam mililiter, maka satuan mol yang diperoleh adalah milimol. HCl-nya 2 milimol, NaOH-nya 0,5 milimol. Kemudian mol yang bereaksi berapa? Ya, untuk mengetahui reaksi pembatasnya, kita bagi mol mula-mula dengan koefisien. 2 bagi 1 berapa? 2. Kemudian NaOH 0,5 bagi 1 berapa? 0,5. Jadi hasil bagi mol mula-mula dengan koefisien terkecil itu yang mana? Itu adalah yang NaOH. Sehingga di sini NaOH sebagai reaksi pembatas, di mana mol bereaksi NaOH adalah 0,5. Kita isi 0,5 di sini. Karena koef-nya semua adalah 1, maka sini 0,5, 0,5, 0,5. Kalau koef-nya berbeda, jadi penentuan molnya ingat dengan perbandingan koefisien ya. Kalau di kiri tanda panah molnya dikurangi, kalau di kanan tanda panah dijumlahkan. Nah, kita perhatikan mol sisanya sekarang. Ternyata yang sisa adalah asam kuat dengan garamnya. Kalau yang sisa asam kuat dengan garamnya, berarti yang mendominasi dari pH larutan campuran tersebut adalah yang berasal dari asam kuatnya, bukan dari garamnya ya. Jadi kita fokus pada asam kuatnya. Karena HCl yang diperoleh di sini adalah 1,5 milimol, kita cari dulu molar campurannya dengan rumus milimol sisa per volume total. Sehingga diperoleh 1,5 dibagi 25, 20 ditambah 5 adalah 25, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 molar. H+nya kita cari, ini udah bisa kan, pH kita peroleh ya, sehingga diperoleh pH 1,22. Sekarang sama, kalau volume NaOH yang ditambahkan ke dalam Erlenmeyer adalah 10 mili, jadi kita buat seperti cara sebelumnya, tinggal diganti aja bahwa NaOH yang kita perhitungkan pH-nya itu adalah dalam 10 mili. Jadi seperti biasa, tentukan mol HCl, 20 kali 0,1 adalah 2 milimol, 10 kali 0,1 adalah 1 milimol. Yang mana menjadi reaksi pembatas, bagi mol mula-mula dengan koefisien 2 bagi 1, 2. Untuk mol NaOH, 1 bagi 1, 1. Ternyata NaOH menjadi reaksi pembatas kembali, sehingga mol bereaksi dari NaOH 1, HCl 1, NaCl1, H2O 1. Kita kurangi zat yang di kiri tanda panah, kita jumlahkan zat yang di kanan tanda panah. Ternyata karena yang bersisa adalah asam kuat, jadi inilah yang dominan dalam penentuan pH-nya. Seperti biasa kita cari molar campuran. Jadi 1 milimol ditambah volume totalnya 20 tambah 10, 30, diperoleh 0,033 atau 3,3 kali 10 pangkat min 2 molar. Habis kita cari, kemudian pH kita peroleh 1,48. Selanjutnya, jika volume NaOH-nya 15 mili, jadi kita cek kalau NaOH-nya 15 mili, pH-nya berapa? RMBS lagi. Ini yakin kalian udah paham ini ya. Kita RMBS lagi, ternyata
yang bersisa masih mol HCl-nya. Kita cari molar campurannya, berarti ini masih menggunakan rumus asam kuat untuk menentukan pH-nya. Jadi molar campurannya itu adalah 0,5 mmol dibagi volume total 20 tambah 15, 35 ml, sehingga diperoleh konsentrasinya 1,4 kali 10 pangkat min 2 molar. H+ kita cari, pH kita peroleh 1,85. Selanjutnya, berapa pH jika volume NaOH 20 ml? Nah, di sini kita akan memperoleh ternyata ketika volume NaOH-nya 20 ml, kita cari milimolnya. HCl itu 2 milimol, NaOH juga 2 milimol. Di sini milimolnya sama. Ya, kita coba aja masukkan ke reaksi pembatas ya. Nah, ketika kita bagi mol mula-mula dengan koefisien 2 bagi 1, 2 bagi 1, 2. Ternyata hasil bagi mol mula-mula dengan koefisiennya hasilnya sama. Berarti kedua-duanya ini habis bereaksi. Maka yang tersisa hanya garam. Jadi kalau yang tersisa hanya mol garam saja, kita cek garamnya. Ternyata garamnya ini adalah garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Kalau memang dia berasal dari garam asam kuat, basa kuat, tapi termasuk garam netral yang pH-nya sama dengan 7. Tapi kalau garamnya tidak tidak berasal dari asam kuat basa kuat, dengan kata lain kalau garamnya garam asam atau garamnya garam basa, jadi penentuan pH-nya kalian harus menggunakan hidrolisis ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ketika volume NaOH-nya 21 ml. Jadi volume NaOH 20 ml ternyata itu adalah volume dimana sudah ditemukannya titik ekivalen ya. Nah, kita peroleh mol asamnya sama dengan mol basanya. Seperti itu. Kemudian kalau volume NaOH-nya 21 ml seperti biasa kita proses dalam reaksi pembatas. Kita cari milimolnya terlebih dahulu. HCl 2 milimol, NaOH 2,1 milimol. Kita masukkan. Yang mana menjadi reaksi pembatas? Jadi yang mana hasil bagi mol mula-mula dengan koefisien terkecil? Itu dari HCl-nya ya. 2 bagi 1, 2, 2,1 bagi 1, 2,1. Jadi mol HCl sebagai reaksi pembatas yang habis bereaksi. Sehingga mol bereaksinya HCl2, NaOH 2, NaCl2, H2O2. Sehingga di sini kita peroleh NaOH yang bersisa di RMBS sebesar 0,1 milimol. Jadi yang bersisa di sini adalah merupakan basa kuat dengan garamnya. Jadi kalau yang bersisa itu basa kuat dengan garamnya, jadi yang mendominasi penentuan pH-nya dari basa kuatnya itu sendiri. Kita cari molar campurannya. Kita peroleh 2,4 kali 10 pangkat min 3 molar. Kemudian kita cari OH-nya. Setelah dapat OH-, kita cari POH dulu. Setelah dapat POH, kita dapatkan pH-nya dengan rumus 14 kurang POH ya. Jadi 14 kurang 3, 11 plus log 2,4. Nah, ini yakin kalian sudah biasa, sudah paham, sudah hafal karena di kelas sudah sering jelaskan. Sehingga diperoleh pH-nya sebesar 11,4. Kemudian yang terakhir, volume NaOH 22 ml. Berapakah pH campurannya? Caranya masih sama. Kita cari milimol mula-mula. HCl 2 milimol, NaOH 2,2 milimol. Kita proses dalam RMBS, reaksi pembatas, mula-mula HCl2, NaOH 2,2. Kita tentukan siapa yang menjadi reaksi pembatas. Ternyata hasil bagi terkecil HCl 2 bagi 1, 2, NaOH 2,2 bagi 1, 2,2. Jadi HCl yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Jadi mol bereaksi HCl2, NaOH 2, NaCl2, H2O2 ya, karena koefisiennya sama. Diperoleh sisa dari hasil proses tersebut adalah NaOH 0,2 milimol. Jadi ini yang kita gunakan untuk memperoleh
mencari pH-nya dengan mencari molar campurannya terlebih dahulu. 0,2 dibagi 20 ditambah 22 volume total yaitu 42, sehingga diperoleh molar campuran 4,8 kali 10 pangkat min 3. Setelah dapat molar campuran, kita cari OH-nya terlebih dahulu ya. Di sini Miss agak skip OH-nya. Kalian bisa paham kan? OH- sama dengan B kali MB, itu jangan dilewatkan ya stepnya. Jadi ini mungkin kepotong dia tadi. Jadi OH- B kali MB berarti jumlah OH- NaOH berapa? 1 dikali 4,8 kali 10 pangkat min 3. Setelah kita tahu OH-nya ternyata sama dengan nilai molar campuran, kita cari pOH. Kita dapat pOH, cari pH, sehingga diperolehlah pH sebesar 11,68. Nah, pH campuran pada masing-masing volume NaOH kita sudah peroleh semua. Tinggal sekarang kita membuat grafik titrasi. Kita buat dulu rekapannya dalam bentuk tabel. Jadi ketika volume NaOH-nya 0, pH-nya 1. Volumenya 5, pH-nya 1,22. Volumenya 10, pH-nya 1,48. Volume NaOH 15, pH-nya 1,85. Volume NaOH 20, pH-nya 7. Ketika volumenya 21, pH-nya 11,4. Ketika volume NaOH-nya 22, pH-nya 11,68. Nah, sekarang tinggal buat grafik. Jika kalian memiliki milimeter block, alangkah bagusnya kalian buat grafiknya di sana, atau buku kotak juga bisa. Kalian bisa gunakan. Kalau tidak ya kalian gunakan kertas biasa, tidak apa-apa. Tapi kalian harus teliti dalam membuat atau memberi angka pada sumbu grafiknya. Di sini dalam membuat grafik, sumbu Y adalah nilai pH. Sumbu X adalah volume NaOH. Kita tarik garis berdasarkan data di grafik. Volume NaOH 0, pH-nya 1. Kita beri tanda dengan titik tebal. Ketika volumenya 5 mili, ternyata pH-nya 1,22, beri tanda, dan seterusnya. Ketika kalian sudah memberi titik-titik di masing-masing volume, titik-titik pH-nya, kalian tarik garis. Ini jangan sampai patah-patah penarikannya. Kalian tarik garis. Ketika pH awal titrasi menuju titik ekivalen, kalian buat melengkung sedikit ke atas. Jadi ini adalah titik ekivalennya, di mana terjadi perubahan pH secara drastis, di mana mol asam juga sudah sama dengan mol basa. Kemudian naik lagi, ini ketika sudah mencapai titik akhir titrasi, di mana titrasi ini harus sudah dihentikan. Jadi gambarnya kalau kita lanjutkan lagi titrasinya, setelah volume 22 kita lanjutkan lagi, akan seperti ini bentuk grafik yang akan kita peroleh ya. Nah, itu dia cara pembuatan grafik titrasi. Harap kalian paham. Kemudian ini ada contoh soal membuat grafik titrasi dari 20 mili larutan CH3COH yang Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dinetralkan dengan larutan NaOH 0,2 molar menggunakan indikator PP. Ternyata perubahan warna terjadi sesudah penambahan NaOH sebanyak 20 mili. Maka berapakah konsentrasi CH3COH, pH campurannya, dan buat grafik. Nah, ini kalian membuat grafik titrasi antara CH3COH dengan NaOH. Kalau masih ingat CH3COH itu merupakan asam apa? Ya, itu adalah asam lemah dengan basa kuat. Bisa ingin kalian coba dulu sendiri mengerjakan soal yang kedua. Jadi kalian harus hati-hati ketika melihat sisa dari proses reaksi pembatas ya. Jadi Miss ingatkan kembali, kalau yang bersisa merupakan dari asam kuat atau basa kuat, berarti rumus untuk mencari pH gunakan rumus asam kuat basa kuat itu sendiri. Kalau dia asam kuat, H+ sama dengan A kali Na, OH- sama dengan B kali Nb. Nah, kalau yang bersisa nanti dalam RMBS itu yang lemah dengan garamnya, berarti kalian gunakan rumus penyangga. Nah, kalian cek lagi di catatan, atau kalian cek lagi di buku paket bagaimana rumus penyangga. Kemudian
Kalau yang bersisa adalah garam, kalian cek garamnya garam netral atau garam asam atau garam basa. Kalau dia garam asam, ingat lagi rumus hidrolisis penentuan pH-nya seperti apa. Kalau garam basa seperti apa, sehingga pH-nya kalian peroleh. Sehingga nanti kalau sudah kalian tentukan pH campuran masing-masing, grafik kalian bisa buat ya. Itu aja dulu video pembelajaran hari ini, semoga kalian paham. Silahkan dipelajari baik-baik. Nanti kalau ada yang kurang dipahami silahkan kita diskusikan di GC ya. Terima kasih.